eh, CKG, ya, cek kesehatan gratis yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat karena CKG di puskesmas terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan sehat, kembali lagi di Beres, berbagi edukasi sehat. Bersama saya Erin Septiarini, dan hari ini kita akan ngobrol soal hepatitis karena berkaitan dengan Hari Hepatitis Dunia tanggal 28 Juli kemarin. Dan tema Hari Hepatitis Sedunia tahun ini adalah Let's Break It Down, atau mari kita hancurkan semua penghalang yang menghalangi kita untuk tinggal di dunia yang bebas dari hepatitis. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Dokter yang cantik, sekaligus Kepala Puskesmas dari Puskesmas Tanjung, Ibu Dokter Nur Zakia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Mbak Erin. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Ibu Dokter Nur Zakia ini adalah, selain seorang dokter, adalah Kepala Puskesmas yang telah menjabat sebagai Kepala Puskesmas dari tahun berapa Bu? Dari 2006. Dari 2006, wow, Iya. hampir 2 dekade, hampir 20 tahun beliau menjadi Kepala Puskesmas, juga sekaligus seorang dokter, jadi sangat berpengalaman sudah ya. Amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Baik, Ibu ini kan hepatitis itu mungkin tidak sepopuler HIV ya Bu ya, Iya. tapi memang terjadi banyak di sekitar kita. Ya, betul. Hepatitis. Ya. Mungkin dokter bisa share gimana apa itu hepatitis dan juga mungkin gejalanya dan cara penularannya kepada rekan sehat semua. Baik, hai Tretan Sampang semuanya. Saya Dr. Nurul Zakia. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang hepatitis ya Mbak Irin ya. Iya. Jadi hepatitis adalah penyakit peradangan yang terjadi pada organ hati yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain infeksi virus. Ada tipe A, B, C, D, dan E. Kemudian bisa karena konsumsi alkohol, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, obat-obatan tertentu, bahan kimia, dan juga bisa disebabkan pada gangguan imunitas atau daya tahan tubuh seperti pada penyakit autoimun. Untuk gejalanya, ya, gejala awal kadang tidak tampak ya, jadi dan biasanya ringan seperti kelelahan dan lemas. Kelelahan itu berlangsung lama dan tidak seperti biasanya. Kemudian yang kedua ada gangguan pencernaan, contohnya mual, kemudian nyeri perut bagian kanan atas, kemudian ada penurunan nafsu makan. Kemudian ada perubahan pada feses dan urin. Jadi urin tampak lebih pekat seperti teh, kemudian pada feses itu jadi lebih pucat. Kemudian ada jaundice, yaitu kekuningan pada kulit dan mata yang bagian putih skleranya. Kemudian juga ada gejala lain seperti demam, kemudian nyeri sendi, nyeri kepala, dan penurunan berat badan. Jadi fase awal kadang hepatitis tidak nampak ya, tapi kita harus melakukan pemeriksaan secara dini ya, untuk mendeteksi dini penyakit hepatitis ini. Dan untuk penularannya ini memang tergantung dari jenisnya Mbak Erin ya. Jadi untuk jenis hepatitis A itu penularannya secara fekal oral. Jadi dia bisa melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh feses penderita hepatitis. Kemudian hepatitis B itu bisa melalui cairan tubuh. Jadi ada sperma, vagina, darah, dan bisa juga air susu ibu. Dari ibu ke bayinya. Kemudian hepatitis C itu dari darah ke darah. Jadi pada saat misalkan pada narkotika, penggunaan suntik yang sama ya. Jadi dari orang yang terinfeksi kemudian dipakai oleh temannya yang belum terinfeksi, itu bisa tertular. Kemudian untuk tipe D ini terinfeksi pada penderita yang sudah terinfeksi hepatitis B biasanya. Untuk yang E ini sama dengan
tipe A itu secara fekal oral. Jadi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh penderita hepatitis. Jadi Demikian. untuk yang tipe A sama E ini berarti sangat penting ya Bu, untuk kita mencegah dengan cara tidak buang air besar sembarangan atau tidak buang air kecil. Dan mencuci tangan. Mencuci tangan ya dengan air mengalir dan sabun. Dan sabun ya, berarti kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dan sanitasinya tadi ya, tidak membuang BAB sembarangan. Jadi sanitasinya harus juga diperhatikan. Ya, baik. Untuk yang tipe B, C, D ini karena lebih banyak ke cairan tubuh atau darah ya, Bu? Iya. Itu misalkan berhubungan dengan orang yang terinfeksi dengan orang lain. Insya Allah kalau setia enggak ya. Jadi menggunakan pengaman gitu. Iya. Lebih waspada lagi. Berarti ini Bu, apa namanya, untuk orang-orang yang berisiko ini apa saja? Jadi yang berisiko untuk terjadi hepatitis itu yang pertama yang jelas yang tidak pernah mendapatkan vaksinasi hepatitis. Kemudian tenaga medis ya, karena itu yang sering bersinggungan dengan pasien. Kemudian yang sering mengkonsumsi alkohol, kebiasaan alkohol, kemudian narkotika yang menggunakan jarum suntik. Tadi kan ada penularannya yang lewat jarum suntik. Dan gangguan autoimun ya, gangguan apa namanya daya tahan tubuh seperti HIV/AIDS itu juga risiko untuk terjadi hepatitis. Kalau yang orang yang mungkin sakit ya Bu ya, sakit terus konsumsi obat dan yang obatnya itu mempengaruhi hati, itu bisa juga nggak Bu? Bisa kalau tanpa resep dari dokter ya tentunya. Kalau dia tanpa dari dokter, beli sembarangan di luar itu mungkin bisa, karena kalau dokter kita sesuaikan dengan indikasi tentunya dan dosisnya juga sesuai dengan berat badan, dengan usia seperti itu. Insya Allah aman. Insya Allah aman, berarti harus ke dokter dulu ya. Yes, ya. Kalau program pemerintah nih untuk mencegah dan menangani hepatitis ini apa saja Bu? Jadi program pemerintah itu sudah banyak dilakukan ya. Sejak tahun 1997 itu ada vaksinasi untuk bayi baru lahir HB0 ya. Jadi bayi baru lahir itu langsung diberikan vaksin untuk mencegah hepatitis B. Kemudian yang kedua ada screening deteksi dini untuk ibu hamil, untuk janin ya. Di situ namanya trias eliminasi, salah satunya adalah hepatitis B di situ. Jadi pada semua ibu hamil, pada janin itu dilakukan pemeriksaan lab trias eliminasi. Kalau nanti ditemukan positif, dilakukan pengobatan pada ibu hamil agar tidak menular kepada bayi. Kemudian pada bayinya juga nanti pada saat lahir itu diberikan hiperhep langsung. Ini gratis semuanya. Ya, tidak ada yang berbayar. Padahal ini mahal sebenarnya kalau beli di luar ya. Jadi program pemerintah ini sudah sangat baik untuk program hepatitis ini. Dan yang terbaru adalah CKG ya, cek kesehatan gratis yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lakukan CKG di puskesmas terdekat. Jadi untuk yang tidak termasuk ibu hamil, bukan ibu hamil, bukan bayi baru lahir, yaitu mungkin masyarakat yang itu tadi ya yang berisiko itu bisa memanfaatkan CKG ya. CKG, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Bahkan ibu ini sudah 20 tahun menjadi kepala puskesmas dan jadi dokter sudah lebih lama dari itu. Apa saja sih Bu tantangan dalam penerapan program pemerintah tadi? Sebenarnya tantangan paling besar adalah di vaksinasi memang ya. Jadi vaksinasi ini kan sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah. Imunisasi salah satunya adalah hepatitis ini. Cuman memang beberapa kalangan masyarakat belum paham gitu ya. Belum ada yang tidak mau atau menolak untuk dilakukan vaksinasi pada anaknya. Nah, ini merupakan tantangan besar kami bagaimana memberikan edukasi, mendorong masyarakat untuk
mendukung program pemerintah, dan ini kan juga demi anaknya nanti terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, salah satunya adalah hepatitis. Dan mungkin juga akses untuk pelayanan, maksudnya pemeriksaannya ya, untuk pemeriksaan itu di puskesmas kan masih terbatas hanya pada tipe B gitu ya, dan untuk tipe virus lainnya harus ke rumah sakit. Nah, untuk sampah mungkin masih dekat ya ke rumah sakit, teman mungkin beberapa daerah yang terpencil, yang jauh dari rumah sakit itu mungkin akan menghambat penegakan diagnosa gitu ya. Jadi dan penanganan yang lebih cepat. Mungkin itu saja sih tantangan selama ini. Berarti untuk CKG ini tantangannya juga hampir sama ya. Iya. Masyarakat itu terbatas akses ke puskesmas itu. Iya. Tapi kalau misalkan turun Cuman langsung, kalau bisa? untuk CKG kita ada CKG komunitas, Mbak. Jadi kita juga turun langsung ke bawah. Jadi kita yang dekat ke masyarakat, contohnya di Posyandu. Nah, kita itu sudah melakukan CKG di posyandu yang ada di desa. Nah, manfaatkan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk masyarakat sendiri, untuk yang testing, baik itu ibu hamil maupun masyarakat secara umum itu tidak ada penolakan ya Bu ya? Ya selama ini memang kendalanya mereka enggan CKG karena takut ketahuan penyakitnya. Oh itu khawatir. Mungkin itu ya. Nah, nanti saya ketahuan penyakitnya, malah padahal sebenarnya dengan diketahui secara dini itu tentunya kan pengobatannya juga lebih awal sehingga tidak sampai komplikasi. Iya. Upaya untuk mengatasi tantangan tadi apa? Mungkin dilakukan penyuluhan atau apa gitu? Ya, yang jelas kita lebih dekat ke masyarakat dengan edukasi, tentunya tidak bosan-bosannya petugas-petugas kami melakukan pendekatan, penyuluhan, edukasi kepada masyarakat. Juga kami dibantu oleh kader-kader yang ada di desa, kader posyandu, kader kesehatan yang ada di desa. Alhamdulillah terbantu juga untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat mau dan mendukung program-program pemerintah yang sudah dilakukan. Alhamdulillah. Ini lagi Bu, kan tadi ada bisa ya bayi tertular melalui ibunya. Iya. Nah itu kan bisa dicegah ya Bu. Selama ini Ibu sudah menemui belum kayak yang keberhasilan dari kasus-kasus yang ibunya kena hepatitis, anaknya bisa terselamatkan begitu? Ya, jadi ibu hamil yang positif SHG, kita langsung untuk bayinya kita mintakan hiperhepnya ke dinas kesehatan gitu ya. Jadi pada saat lahir bayi langsung diberikan hiperhep. Ini alhamdulillah dalam perkembangannya itu kan di check up ya, di monitoring. Iya. Ada yang negatif gitu, alhamdulillah. Jadi program ini sangat baik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Iya baik, berarti maksudnya sudah ketahuan kan sebenarnya kalau kita testing lebih awal, kalau kita pengobatan lebih awal itu semua bisa diatasi gitu ya Bu ya? Bisa diatasi kalau memang itu dari awal, karena kalau sudah lanjut itu kan sudah ada komplikasi, tentunya penanganannya akan lebih sulit. Itu kan memang sangat sangat umum ya Bu ya, sangat umum, dan mungkin saya dan rekan saya juga tidak tahu bahwa itu adalah gejala hepatitis, mungkin kayak demam, sakit nyeri sendi, kelelahan gitu. Ya. Dan mungkin dari beberapa orang itu ada yang taunya tuh lambat. Nah kalau sudah terlambat seperti itu akan jadi seperti apa hepatitis ini Bu? Jadi tipe terutama B ya yang bisa menjadi kronis gitu ya. Jadi kalau sudah lanjut dia bisa menjadi sirosis dan kanker hati. Jadi upayakan lakukan pemeriksaannya. Ini CKG ini sebenarnya sangat baik ya untuk pemeriksaan screening awal untuk hepatitis ini. Jadi tolong masyarakat untuk memanfaatkan CKG agar penyakit-penyakit kronis itu bisa dideteksi lebih dini sehingga diobati lebih awal. Kemudian ini kan hepatitis ini kan mungkin hampir sama seperti HIV ya Bu ya.
terinfeksi oleh virus, kemudian tertularnya juga bisa menularkan dari satu orang ke orang lain, itu pasti menimbulkan stigma negatif kan. Nah ini bagaimana Ibu untuk mengatasi stigma negatif ini? Ya memang beberapa masih ada stigma ya negatif untuk pasien dengan hepatitis, dia merasa malu gitu ya. Hanya dengan edukasi tentunya ya, dengan pemahaman kepada penderita bahwa penyakit hepatitis itu memang ada yang bisa disembuhkan ya. Sembuhnya tipe A dan E itu bisa sembuh dengan sendirinya dan dengan makan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup gitu ya. Kemudian yang untuk tipe B, C, D itu memang bisa menjadi kronis gitu ya. Perlu memang pengobatan yang adekuat, jadi penderita diharapkan itu melakukan pengobatan yang teratur sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kalau stigma negatif sudah malu untuk berobat, tentunya ini akan mengganggu keberhasilan pengobatan dan juga untuk mendeteksi dini awalnya. Jadi mungkin keluarganya ada yang ini diarahkan untuk melakukan pemeriksaan juga gitu ya. Takutnya tertular gitu kan. Jadi janganlah hepatitis ini stigmanya jangan jangan sampai karena hepatitis ada yang bisa disembuhkan dan kalau dengan pengobatan yang teratur sesuai dengan anjuran dokter, insya Allah juga tidak akan menjadi sampai komplikasi. Iya, saya kan pernah dengar ya kalau HIV itu rutin berobat itu juga bisa menurunkan kemungkinan untuk penularan juga. Maksudnya virusnya kan juga akan turun ya Bu di dalam tubuh. Hepatitis juga seperti itu ya. Hepatitis kan diberikan obat antivirus kan. Jadi menurunkan penularan kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita tuh harus saling mendukung ya Bu ya dalam hal ini, saling mendukung, tidak menutupi. Kemudian biar orang yang terdampak hepatitis ini juga bisa melakukan pengobatan sesuai dengan anjuran dokter. Iya, tidak sampai menularkan ke orang lain juga gitu, dan ya sehat semuanya gitu lah ya, dan dia happy juga karena tidak dipandang sebagai orang yang berpenyakitan gitu, tidak dipandang negatif gitu. Harapan Ibu nih untuk Tretan Sehat, terutama yang generasi muda apa saja? Yang jelas kami berharap generasi muda itu membantu dan mendukung program pemerintah ya, sudah dilakukan, yaitu antara lain yaitu vaksinasi tadi salah satunya, berikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting ya untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Salah satunya adalah hepatitis. Kemudian juga melakukan pemeriksaan CKG. Nah ini penting ya. Jadi untuk cek kesehatan gratis untuk mendeteksi awal penyakit salah satunya ya hepatitis ini. Berarti kalau Ibu mau memberikan pesan di sini, pesan terkait dengan program pemerintah, mungkin Ibu bilang apa? Ayo lakukan CKG gitu. Ayo lakukan CKG ke puskesmas terdekat. Iya, di puskesmas mana saja ya kan Bu, di mana saja dan gratis. Selama KTP Indonesia ya. Iya betul. Baik, Tretan Sehat ini jadi hepatitis itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah ya, asal kita mau tidak menutupi, kita mau terbuka, kita mau melakukan testing, kita terbuka terhadap vaksinasi, dan Tretan Sehat semuanya juga mendukung program pemerintah. Betul. Insya Allah hepatitis ini bisa dicegah dan kejadiannya juga bisa diturunkan. Bahkan dari penularan dari ibu yang punya hepatitis ke bayinya juga bisa dicegah. Betul. Gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk saling mendukung, kita saling menguatkan sehingga penyakit hepatitis ini bisa hilang dari bumi kita ini. Amin. Amin.
Baik, terima kasih banyak sharingnya Ibu Dokter Nur Sama-sama, Zakia. Mbak Erin. Semoga Semoga memberikan bermanfaat ya. semoga bermanfaat untuk kita semua dan Amin. Ibu juga dilimpahi pahala yang Amin, ya melimpah Rabbal oleh Allah Subhanahu wa Alamin. taala. Mungkin sebelum kita tutup kita jargon dulu. Boleh? Beres, berbagi, edukasi, sehat. Terima kasih Tretang Sehat telah menyaksikan Beres dan sampai jumpa di episode Beres selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.